Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, teman-teman yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok Seberkam Al-Quran Nurul Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTS SMA Al-Quran Nurul Hanifida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang menonton. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang Kitab Islamut Taufik, yaitu tentang waktu-waktu sholat. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, sholat itu ada 5, yaitu dimulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Yang pertama ada waktu duhur. Nah, jadi waktu duhur itu dimana tergelincirnya matahari atau condongnya itu matahari itu lebih ke barat. Jadi misalnya itu kan ini bumi, nah ini tuh matahari, condongnya itu lebih ke barat. Nah, maka itu sudah memasuki waktu duhur. Tetapi ada yang mengatakan bahwa maksudnya waktu duhur di mana apabila kita itu menyimpan spidol. Nah itu bayang-bayangnya itu sama, antara spidol itu sama waktu duhurnya itu waktu duhur. Antara spidol sama bayang-bayangnya itu sama. Nah kemudian yang kedua itu ada waktu asar. Nah jadi seperti yang sudah kita ketahui itu waktu asar itu setelah habisnya waktu duhur. Nah jadi waktu asar itu di mana masuk waktu asar itu di mana apabila bayang-bayang suatu benda itu lebih panjang daripada bendanya itu sendiri. Misalnya itu ketika kita lagi berdiri, terus kita lihat di belakang itu bayang-bayang itu kayak panjang banget, padahal kan pendek tuh. Nah, itu maka sudah memasuki waktu asar. Nah, tanda-tanda panjang-panjangnya itu bayang-bayang itu lebih panjang daripada benda aslinya itu ada 3. Yang pertama itu telah habis sholat waktu duhur, yang kedua itu telah masuk sholat asar, dan yang ketiga itu pemisah antara waktu sholat duhur dan waktu sholat asar. Nah kemudian yang ketiga itu ada sholat maghrib. Sholat maghrib itu waktu maghrib itu yaitu ketika terbenamnya matahari. Nah jadi kalau matahari sudah terbenam terus cahaya itu masih ada, itu tetap sudah memasuki sholat maghrib. Nah atau ketika ada mega merah. Tapi selama belum terbenam ya. Nah kemudian ada sholat isya. Sholat isya itu waktunya itu habisnya sholat maghrib. Nah jadi apabila mataharinya sudah terbenam kemudian tidak ada cahaya, maka itu sudah memasuki sholat isya. Nah batas sholat isya itu sampai terbitnya fajar. Nah ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim itu mengatakan bahwa tidaklah seorang itu ceroboh dikarenakan tidur. Jadi tidur itu nggak ceroboh. Tapi seorang itu ceroboh itu tapi seorang itu ceroboh itu apabila dia meninggalkan sholat sampai masuk waktu sholat yang lain. Jadi kalau tidur itu kita nggak ceroboh. Tapi apabila kita meninggalkan sholat apabila misalnya kan duhur kita itu bangun, tapi kita itu nggak sholat sampai waktu asar, itu sangat-sangat ceroboh. Sebenarnya seperti itu. Nah kemudian ada sholat subuh. Sholat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar sodik ya, fajarnya fajar sodik, bukan fajar pokoknya ada macam-macam fajar. Nah sampai sebelumnya terbitnya matahari. Nah apabila sudah bersinar terang maka itu sudah habis waktunya. Oke, sekian saja dari saya. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.